namamu, datanglah kerajaanmu, jadi hendakmu. Tiada yang lebih berharga dari kasih-Mu, kekuasaan, kemuliaan, semua milik-Mu. Ku naikkan syukurku, ku angkat tanganku padamu, Yesusku. Ku berserah penuh. Tiada yang lebih berharga dari kasih-Mu, kekuasaan, kemuliaan, semua milik-Mu. Semua milik-Mu. Ku naikkan syukurku, ku angkat tanganku padamu, Yesusku. Ku berserah penuh. Naikkan syukurku, angkat tanganku padamu, Yesusku. Ku berserah penuh. Darah Yesus yang tercurah tebus dosaku. Dengan kasih karunia-Mu Kau temukanku. Kau Rajaku.
Our Father, come into this place, fill our hearts with grace. Stir within us, let your spirit come to life. Christ reigns over us. Death has lost its power, as the risen King is here. Oh, you are here, God. God our Savior, here we worship you. Love has set us free. Through the valleys, to the victories, we will trust in you. Death has lost its power, as the risen King is here. It's always only Jesus. You're the way, the truth, the light. We surrender all to you. We surrender all to you. Now until forever, Christ more than enough for us. You reign above the earth. You reign above the Forever you reign, forever you reign, our God, our God. Forever you reign, forever you reign, our God, our God. Forever you reign, forever you reign, our God, our God. Oh, forever you reign, forever you reign, our God,
Sunday. We're so glad here as a part of worship team. We are so glad here that we just want to meet God again, want to seek His presence. Dan hari ini saudara, saya mau undang saudara, kita mau merayakan kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau merayakan kembali bahwa Yesus sudah datang di hidup kita, memberikan kita hidup dan hidup penuh berkelimpahan saudara. Dan hari ini saudara, kita mau melihat kepada salib Yesus, kita mau melihat kepada salib Kristus. Karena Tuhan yang penuh kasih karunia menggendong kita semua saudara. And today we want to stop worrying and we want to start living. Because we know our God is alive. Come on church. Come together, strange as neighbors, our blood is one. Children, generation, every nation, the kingdom come. Don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't feel evil. Fix your eyes on this one truth. God is madly in love with you. Take courage, hold on, be strong. Remember when our help comes from. Come on. Oh, oh. It's in His blood. Jesus, Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. Come on, we say, don't let your heart be troubled. Hold your head out high, don't feel evil. Fix your eyes on this one truth. God is madly in love with you. Take courage, hold on, be strong. Remember when our help comes from. Hey! Oh, 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 Come on, with one voice, we're gonna shout His name. We're gonna shout the name of Jesus. Come on, you ready? Sweet wine on your heaven, let the praise go up as the walls come down. On creation, everything read breath, repeat the sound. On the children, clean hands, pure hearts, good grace, good. His name is Jesus. Come on, if you believe it, we sing. Sweet wine, on the heaven, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything we bear, repeat the sound. On His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Come on, one more time. Sweet wine, on the heaven, let the praise go up as the walls come down. On creation, everything
is in His blood. Come on, we sing. Jesus, Light of heaven, friend forever, His kingdom come. Yes, Jesus. We praise you, Jesus. Oh, we praise you, Lord. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus, and let your kingdom come. Thank you, Jesus, for giving us life. Thank you for giving us your love, Jesus. Thank you, Jesus. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will say, Great are you, Lord. Sing it with me, church. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will say, Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will say, Great are you, Lord.
Mazmur 150 ayat 1 sampai 6 berkata demikian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gembus dan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Saudara, mungkin saudara di rumah masing-masing atau dimanapun saudara berada hari ini. Saudara nggak pegang alat musik, saudara nggak bisa main musik, saudara mungkin nggak merasa, nggak punya suara yang bagus. Tapi saudara, Mazmur 150 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kalau saudara masih bisa bernafas hari ini, kalau saudara masih bisa inhale and exhale with your breath, church, we want to sing praise to God because we know our God deserves. Let's sing it together, church. And All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will say, great are you, Lord. come on with your breath, sing it, church. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will We sing shout praise to your name, God. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Let's sing it one more time. Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. we sing praise. It's your breath In our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you. It's your It's your breath. breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to We you. sing great are you, Lord. Are you, Lord? Your greatness, oh God. Great are you, Lord. Sing great are you, Lord. For there is no one like you, God. Great are you, Lord. Ya Tuhan, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Karena Engkau juru selamat kami ya Tuhan. And when we think we deserve, we are not deserving Jesus. But yet you embrace us. But yet Jesus, we can call you Abba Father. But yet we can call you our Yahweh, our salvation. Karena Engkau juru selamat kami ya Tuhan. Thank you, Jesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, berlindunganmu, oh Tuhan.
Habakuk 2 ayat 3 berkata demikian. Catatlah itu, sebab sekarang belum waktunya, tetapi saat itu segera tiba. Dan apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi. Meskipun tampaknya masih lama, tetapi tunggu saja. Saat itu pasti akan datang dan tak akan ditunda. Hari ini saya ingin memberikan sebuah kabar baik bagi saudara. Di masa-masa ini banyak sekali orang bertanya, di manakah Tuhan? Kenapa selalu bertubi-tubi masalah yang kami hadapi? Bahkan sudah ada beberapa orang yang mulai mempertanyakan apakah Tuhan itu ada? Kenapa Tuhan tidak pernah menepati janjinya? Bahwa dia lalai, bahwa dia gagal. Tapi firman Tuhan berkata di Habakuk, catatlah bahwa visi yang telah kuberikan kepadamu, bahwa janji yang telah kuberikan kepadamu itu akan datang. Walaupun saat ini Anda belum melihatnya, walaupun saat ini Anda belum menerimanya, tunggu sebentar saja kata Tuhan. Tunggu sebentar saja, karena pasti akan datang. Hari ini sebelum saya membagikan firman ini, saya sempat berbicara dengan salah satu sahabat kita, salah satu pemimpin kita, Albert Harjo. Karena di awal tahun ketika masa pandemi ini terjadi, dia menceritakan bagaimana bisnisnya pun terpukul, bagaimana terdampak bisnisnya. Lalu dia bingung, dia lihat tahun ini kelihatannya tidak akan baik. Karena tahun-tahun sebelumnya saja yang tidak ada pandemi ini saja, situasinya sudah mulai menurun. Tapi tadi pagi, saya mendengar bahwa dia katakan, bulan kemarin dia mencatat hasil penjualan tertinggi selama, bukan tahun ini saudara, selama bisnis dia berjalan. Tuhan ada saudara-saudara, Tuhan bisa, Tuhan mampu. Hari ini biarlah kau angkat rohmu, kau angkat dirimu, kuatkanlah hatimu. Saya ingin membawakan dua pengumuman, tapi kita akan menyanyikan sekali lagi, ku angkat tanganku. Mari kita angkat tangan kita saudara-saudara. Tinggikan namamu, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Biarlah kita memulai hari-hari kita dengan puji-pujian. Biarlah kita memulai kehidupan kita dengan ucapan syukur. Karena Yesus sudah diberikan bagi kita dan Dia adalah anugerah terbesar. Jika Yesus sudah mati bagi kita, jika Yesus sudah ada di dalam kita, bagaimana mungkin Bapa tidak memberikan yang terbaik bagi kita? Ada dua pengumuman yang saya ingin bawakan pada hari ini. Yang pertama adalah jika Anda ingin memberikan monthly giving saudara, Anda bisa memberikan dengan dua cara. Ada di QR code yang di layar Anda, lalu juga Anda bisa berikan melalui transfer ke rekening Mandiri di nomor rekening 1650005007773 ke rekening Bank Mandiri atas nama GJKI The Cause. Pengumuman yang kedua adalah ibadah online kita masih akan dilakukan. Minggu depan Anda bisa melihat di jam 10.30 di YouTube kami untuk ibadah raya kami. Sedangkan untuk anak-anak saudara, Anda pun bisa menikmati ibadah bagi anak-anak Anda di jam 9.30 di YouTube The Cause Indonesia Kids. Kami percaya bahwa firman Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan bagi kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhanlah yang akan membangkitkan iman di dalam kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang akan memberikan pengharapan bagi kehidupan saudara dan saya. Di mana firman Tuhan itu ada, kehidupan itu pun akan berlimpah-limpah. Maka itu jangan hindari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan hindari untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh seorang yang begitu luar biasa. Sungguh sebuah keberuntungan bagi kita, jemaat Tuhan, Gereja The Cause. Kita dapat dilayani oleh seorang
yang bukan hanya mengenal Tuhan, tapi benar-benar berjalan di dalam firman Tuhan. Saya rasa kita harus lebih sering mendengar apa yang ingin dibagikan oleh pribadi ini. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut bersama-sama Pastor Kristi Susanto. Selamat pagi, Gereja Tuhan. Saya bersyukur kita bisa bertemu bersama-sama. Tuhan punya rencana buat saudara-saudara. Terima kasih untuk all worship team. I really enjoy. I hope you guys all enjoy it as well today as much as I do. God is here to bring you peace. Amen. Amen. Oke, silakan kalian boleh duduk kecuali Rhapsody. Thank you for being with me. Sebentar ya guys. It's your breath in our lung, so we pour out our praise. We pour out our praise. Hari ini saya bisa berdiri di sini, itu benar-benar kata-kata tadi, it really speaks to my heart, Lord. It's your breath in my lung, Tuhan, that I can praise you, that I can serve you today. Berapa waktu yang lalu kalau saudara tahu bahwa saya sempat mengalami operasi, tapi Tuhan menyelamatkan saya, dan for me to actually walk today, I am an evidence of His grace. And I know saudara-saudara bahwa hari ini bukan cuma saya yang akan mengalami kasih karunia Tuhan ini. Kasih karunia ini ada buat saudara dan saya. Akan ada pengharapan, masih ada pengharapan. 2020 tidak hilang saudara-saudara. 2020 ada di tangan Tuhan. And His grace is upon you. Oke. Well, waktu saya menyiapkan firman ini, I don't understand how the pastors can do this, guys. This is a big job. Saya pikir dari minggu ke minggu, Pastor Juliam, Pastor Indra, Pastor Yohanes, Ko Ishak, Chiu, dan Josh Dave yang Sabtu kemarin berulang tahun, happy birthday Josh. Every single week mereka menyiapkan firman Tuhan. Dan it's amazing, karena kehidupan saya berhenti, saudara-saudara, waktu saya menyiapkan ini. Oke, kalau ada pekerjaan saya bilang, oh nanti ya minggu depan, sudah tanggal 25. Tapi ada satu hal yang betul-betul bicara di hati saya, dan saya berharap, saya berdoa, God will usher Himself to come into your home today and bring you freedom. In Jesus' name. Mari kita baca dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punyai di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya suatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu menemui Elisa dan berkata, dan memberitahukan pada Abi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah daripada lebihnya.
Engkau serta anak-anak-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, may it be you Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Biar bukan aku Tuhan yang berdiri hari ini, tapi Engkau sendiri Tuhan yang menyentuh setiap pribadi. Setiap yang lelah Tuhan Engkau yang angkat di dalam nama Yesus. Because it's your heart Tuhan, to give them breath in their lung, supaya mereka bisa tetap hidup. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, dan kami percaya Tuhan firman ini bukan dari Kristi Tuhan, tapi firman ini Tuhan, hati-Mu boleh mengalir saat ini di dalam nama Yesus. Thank you Lord in Jesus name. Amin. Jadi wanita Israel, seorang wanita Israel. Pada saat itu, kayak lagi sekolah minggu ya guys. Pada saat itu Israel sedang ada dalam masa perang. Raja Ahab baru saja meninggal dan Raja Moab memberontak melawan Israel. Dan kemudian Raja Yoram yang adalah anak Ahab, dia mengajak beberapa raja yang lain untuk memerangi Moab. Sehingga pada saat itu tentu saja namanya perang, sebuah situasi yang sulit. Ada banyak kekurangan seperti itu. Dan ketika mereka sedang mengejar tentara Moab, setelah beberapa hari mereka kehabisan minum dan mereka hampir mati. Lalu mereka mengirim seorang hamba Tuhan untuk mengirim seorang messenger untuk mencari hamba Tuhan karena mereka butuh pertolongan Tuhan, kalau tidak mereka mati. Lalu mereka menemukan Elisa dan Elisa berkata, buat Tuhan ini mudah, dia bilang. Lihat di sana ada parit, tanpa hujan, tanpa angin, parit itu akan terisi air, engkau akan minum dan engkau tidak akan mati kehausan. Bahkan Tuhan akan menolongmu untuk menang melawan Moab. Jadi cerita tentang wanita tadi itu terjadi sesudah kejadian ini. Dan kemudian Elisa masuk ke dalam sebuah kota dan inilah ceritanya. Wanita ini datang sama Elisa dan dia datang dengan begitu sedih dan begini cara dia mengenalkan dirinya. Hambamu, suamiku sudah mati. Kau tahu bahwa hamba ini takut akan Tuhan, tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Dapatkah saudara bayangkan bahwa wanita ini berkata tadi hambamu, suamiku, berarti suaminya dulu sudah pernah melayani Elisa. Dia ada di dalam kepemimpinan Elisa dan dari begitu banyaknya pembicaraan yang dia bisa mulai dengan Elisa, dia memilih untuk mengidentifikasi diri dia dengan masalah bahwa aku sudah ditinggal mati oleh suamiku. Aku gak punya apa-apa di rumah. Bahkan sebentar lagi aku akan kehilangan anak-anakku. Aku tidak bisa mempertahankan mereka. Aku bukan ibu yang baik karena di luar kekuatanku untuk mempertahankan mereka. Masalah. That's how she see herself. Bahwa aku ini orang yang punya masalah. Aku ini orang yang tidak punya perlindungan di dalam hidupku. Hukum dibuat untuk menjadi sebuah pagar tembok, right? Supaya tidak ada kekejian terjadi dalam hidup kita, supaya kita beroleh keadilan, supaya kita beroleh perlindungan dari yang jahat. Tapi pada saat ini wanita ini tidak bisa datang melalui jalur hukum. Kenapa saudara-saudara? Karena walaupun anaknya sebentar lagi akan diambil oleh penagih hutang, memang kayak gitu. Pada saat itu hukum yang berlaku adalah apabila engkau meminjam sesuatu dan kau tidak bisa membayar, anak-anakmu boleh diambil. Dia seperti mengalami jalan buntu, kemana lagi gitu. Saya yakin dia udah berusaha sekuat tenaga. Mungkin dia pikirkan, pekerjaan apa lagi ya yang aku bisa lakukan supaya anak-anakku gak diambil, supaya mereka tetap bisa hidup. Kepada siapa lagi aku bisa meminjam walaupun aku sudah punya hutang, sama siapa?
Aku lihat seisi rumahku, ada barang apa yang bisa saya jual. Oh, ini mungkin dulu sama suamiku ini berharga. Oh, saya sudah jual, saya relakan hal ini. Dia jual segala sesuatu dan tetap saja apa yang dia lakukan, apa yang dia usahakan tidak cukup. Berapa kali dia sudah minta sama penagih hutang itu, tolong tunggu sebentar. I think you understand this. When you owe someone and you're about to lose something that you really love, you would do everything untuk stop orang itu untuk mengambil apa yang saudara kasihi. Dan begitulah wanita ini, dia berkata, tunggu sebentar lagi. Dia udah gak tahu lagi, dan waktu dia pulang malam, tidur bukan lagi sebuah istirahat. Malam menjadi sesuatu yang menakutkan buat dia. It's dreadful to feel kayak sebentar lagi aku tinggal sendirian. I don't know what to do. Bagaimana saya bisa mencari pertolongan? Bagaimana saya bisa berdoa? Apakah doa saya didengar? Apakah Tuhan masih mendengar kalau saya meminta seperti ini? Namun walaupun dia merasa seperti itu, dan ketika dia mendengar bahwa Elisa datang, dia tetap pergi kepada Elisa. Menarik saudara-saudara, ini yang dia lakukan waktu dia datang pada Elisa. Katanya, hambamu, suamiku sudah mati. Dan kau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Apa yang dia lakukan saudara-saudara? Dia bawa nama suaminya, hambamu, suamiku, dia mati. Seakan-akan dia tidak berani datang sama Elisa bilang, Elisa, aku butuh pertolongan, anak-anakku sebentar lagi diambil, tapi dia bawa nama suaminya. Dia pikir, oh kalau aku datang dengan nama suamiku mungkin I have a chance untuk Tuhan berkati. Maybe I have a chance untuk anak-anakku diselamatkan gitu. Karena she feels that she is not qualified. Bahwa dia tidak cukup baik untuk didengar atau mendapat perhatian dari Elisa. Suaminya sudah melayani Tuhan. Dan itu sebuah kunci. Dia rasa kalau aku kurang melayani Tuhan, mungkin aku tidak layak mendapatkan pertolongan dari dia. Aren't we like that? Seringkali waktu kita minta tolong sama Tuhan dan waktu masalahnya begitu berat dan saudara merasa bahwa kayak semuanya udah dilakukan, Anda mengalami jalan buntu, gak bisa keluar masuk, udah dicoba segala cara. Dan apalagi saudara melihat diri saudara tidak cukup baik. Saudara berpikir yang buruk tentang orang-orang yang menyakiti saudara. Dan saudara merasa malu untuk minta sama Tuhan, apa bisa? Apa mau Tuhan tolong saya? But I want to let you know. You are His joy. Engkau ini kesukaannya Tuhan. Satu kali engkau adalah anak dan selama-lamanya engkau anak. Kau tetap boleh datang sama dia. Seberantakan apapun hidupmu, dia sayang sama saudara. He likes you. Saya suka tanya sama Hasan, sama Pastor Indra, do you like me? Do you love me? I do. And then saya tanya lagi, do you like me? Because I feel kalau if he likes me, he likes to spend time with me. And I want to tell you today that he likes you. He likes going around with you. He likes memikirkan apa yang kau pikirkan. Dia suka duduk bersama dengan saudara. Dan dia memperhatikan saudara. Jauh sebelum saudara tahu bagaimana caranya melayani Tuhan dengan baik. Jauh sebelum saudara tahu bagaimana caranya melawan struggle hidup saudara, kelemahan-kelemahan saudara. Dan dia bukan Allah yang berubah-ubah saudara. He is not a shifting shadows. Dia tetap mengasihi saudara. Namun saudara, kalau ternyata saudara masih merasa bahwa aku belum cukup, saudara bisa datang dan bawa nama suami saudara. Kita baca di Yesaya
54 ayat 5. For your maker is your husband. The Lord of hosts is his name. And the Holy One of Israel is your redeemer. You bisa bawa, saudara bisa bawa nama suamimu yang akan senantiasa mengasihimu dan tidak berubah di dalam kasihnya untuk saudara. Dia akan berdiri untuk saudara waktu saudara tidak bisa membela diri saudara lagi. Dan dia akan memberikan jalan keluar untuk saudara. Kau bisa datang sama Bapa, kau bisa bilang, aku gak cukup Tuhan. Tapi aku tahu suamiku cukup baik. Aku tahu suamiku melayanimu dengan segenap hati. The Lord, your maker, is your husband. He's with you today. Waktu saya membaca ini, saya bilang, Tuhan, gimana Tuhan? Tuhan melihat wanita ini, apa yang Engkau rasakan? Dan waktu Elisa mendengarkan cerita duduk permasalahan dari wanita ini yang dia katakan. Jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punyai di rumah. Isn't it beautiful, guys? Bahwa waktu Tuhan tahu masalahnya, Tuhan tahu bahwa dia berhutang. Kita nggak tahu hutang ini terjadi waktu hidup suaminya, atau sebenarnya hutang ini terjadi karena suaminya meninggal dan dia tidak cukup mampu membiayai keluarganya. Tapi saat itu Tuhan tidak bertanya sama dia, kenapa kamu nggak cukup bijaksana take care of your money? Kenapa kamu tidak pelan-pelan dan berhati-hati memakai uangmu? Kenapa kamu tidak investasi yang cukup? Kenapa ini dan kenapa itu? Tapi Tuhan datang dan Tuhan tanya apa tadi? What can I do for you? Inilah hati Tuhan untuk wanita ini. Dia yang merasa bahwa dirinya penuh dengan masalah. Dia yang merasa bahwa apapun yang dia lakukan tidak cukup. Tidak bisa membayar segala hutang-hutangnya. Dia yang harus pinjam nama suaminya karena dia tidak cukup baik dan suaminya lebih baik daripada dia. Dia yang menyebut dirinya bermasalah. Ini hati Tuhan. Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Buat saudara hari ini, jangan takut waktu saudara datang sama Tuhan. Dan saudara tahu bahwa mungkin saja kalau dulu aku tidak melakukan ini, tidak ada konsekuensi yang ini. Mungkin kalau dulu aku tidak sekasar itu bicaranya, mungkin keluargaku akan terselamatkan. Mungkin kalau aku tidak begini atau tidak begitu, mungkin ada berkat Tuhan. Tapi let me assure you today that He comes to you not asking all those things. He just want to ask you, what can I do for you? Jadi jauh sebelum kita tahu bagaimana cara kita menyelamatkan hidup kita, Tuhan sudah meletakkan jawabannya dengan rapi di dalam hidup kita. Elisa melanjutkan, what can I do for you? Tell me, what do you have in your house? And she said, your maidservant has nothing in the house. Nothing. Mungkin karena begitu berat di dalam perjuangan dia, yang dia bisa lihat bahwa rumah dia kosong. Ada malam-malam di mana dia tidak bisa tidur, dia begitu khawatir. Apa yang aku punya? Aku udah gak punya apa-apa. Aku udah gak punya apapun yang bisa aku banggakan atau buat Tuhan. Tuhan ini aku, karena aku sudah melakukan ini, tolong aku. Aku udah gak punya itu lagi. Dan wanita ini tidak merasa bahwa ada berkat apapun di dalam hidupnya, karena semua berkat, bahkan anaknya yang dia kasihi sebentar lagi akan diambil. But don't you love it waktu engkau mendengar kata tetapi? Waktu situasi begitu gelap dan kau tidak bisa menolong hidupmu, tiba-tiba ada kata tetapi. Kita baca lagi.
your maidservant has nothing but a jar of oil. Ternyata saudara, ternyata masih ada. Dia masih punya sesuatu. Dia bukan tidak punya apapun, bukan nothing. There is something in you, there is something in her yang dia masih punyai, yang dia masih bisa pegang. I have a jar of oil. Mungkin seakan-akan ini tidak berharga, bukan apa-apa. Saya tadi liatin sebelum saya datang sini, a jar of oil tuh seberapa ya gitu. It's small guys. Kita mau lihat akar kata asli dari a jar of oil. Boleh ditampilkan slide berikutnya. A jar of oil. Asuk katanya. It's a flask, a small oil jug. It's anointed oil in the flask. Itu bagaimana kita tahu apa arti kata a jug of oil ini. A pot of oil. Bukan sesuatu yang besar, mungkin minyak narwastu yang bisa dia jual. Tapi dia bilang katanya ini a small jar of oil. Dan kata yang dipakai di sini menandakan bahwa ini adalah minyak urapan. Dan kita tahu bahwa minyak urapan itu menandakan kehadiran Tuhan. Daud diurapi sebelum ia menjadi raja, dan minyak urapan ini menandakan kekuatan dan perkenanan Tuhan di dalam hidup seseorang yang diurapi. Bahwa Allah akan tinggal di dalam dia dan dia akan memberkati. Jadi ternyata ini loh yang dia punya. Bisa saja saat itu dia menyimpan roti di dapur dia, bisa saja dia menyimpan sesuatu yang berharga yang dia miliki dengan suaminya. Tapi saat itu yang dia simpan adalah a jug of oil. A small grip of the presence of God. A small grip of Him. Mungkin rasanya bukan apa-apa pada saat itu, kayaknya cuma tinggal dikit Tuhan. Only this, I only have this. How can it help me? Segenggam hadirat Allah dan harapan terakhir yang berharga untuk dia. Mungkin dia tidak mengerti bagaimana Tuhan akan turun dan menolong dia. So maybe this is what you have today. Maybe you don't have a lot waktu badai menerpa saudara hari ini. Mungkin yang saudara tahu bahwa Tuhan itu baik. Tapi I don't know how to put that into practice at the moment. Karena susah. Segala sesuatu sudah aku coba seperti wanita ini. Segala sesuatu sudah aku jual. Supaya apa yang berharga daripada aku masih bisa aku miliki. Bahwa dia tidak punya apa-apa. Saudara tidak punya apa-apa. Kecuali a jug of oil. A small grip of God. It might be just small grip of God, but though it feels like it's nothing, it might be the very thing that you need. It's the start of your breakthrough. I want to let you know, don't let go of your faith. Don't let go of that grip today. Meskipun kau cuma percaya bahwa Tuhan, engkau bilang bahwa you will come at the break of dawn. I cannot see any light at the moment Tuhan. Tapi you hold on to that promise because God is about to do something in you. And do not give up on your faith. Even if it's small, He sees you and He will walk with you today. A small grip of God. Waktu Elisa mendengar bahwa dia memiliki a pot of oil ini, dia berkata, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Masuklah, tutuplah pintu. Sesudah itu
engkau dan anak-anakmu masuk dan tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Contrary dengan apa yang sering saya, mungkin juga saudara pernah dengar, bahwa kalau bejana yang dibawa segini, kau akan menerima segini. Apabila kau datang dengan iman yang lebih, maka kau akan menerima lebih. Jadilah sesuai imanmu. Tapi waktu saya merenungkan, saya harus berhenti saat itu. Karena saya tahu bahwa memang betul Tuhan mau kita punya iman. Tapi cerita ini juga mengenai wanita yang kosong hidupnya. Ingat tadi Elisa bilang, bawalah bejana-bejana yang kosong. Remember? Dan apa yang dimasukkan ke dalam bejana itu? Hadirat Allah. Jadi Tuhan hari ini mau bilang sama saudara, apapun yang engkau miliki, engkau yang kosong di dalam hidupmu, wanita itu membawa bejana-bejana yang kosong. Ini bukan masalah level of faith, guys. Ini masalah bahwa Tuhan mau memenuhi segala kebutuhanmu. Tuhan peduli dengan apa yang kau pikirkan di malam-malam. Tuhan peduli apa yang tidak bisa kau penuhi. Dan Dia mau membawa bejana yang penuh untuk saudara. Dia tidak nggak harus saudara-saudara, nggak harus saudara datang dengan iman yang seberapa besarnya. Terima kasih Adelia sayangku. Bagaimanapun saudara bisa percaya sama Tuhan, meskipun sedikit, Dia mau mengisi bejanamu. Apapun bejanamu hari ini, Tuhan mau penuhi semua kebutuhanmu. Apa yang kau tidak dapat penuhi, Tuhan mau ambil. Datang, bawa bejanamu, aku mau mengisinya dengan kasih-Ku, dengan urapan daripadaku. Thank you, Lord Jesus. Sampai kita pada akhir cerita ini, saudara-saudara. Ada sebuah kontras yang terjadi di dalam cerita ini. Kalau tadi saudara ingat di awal, firman ini berkata bahwa berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali buli-buli berisi minyak. Dia tidak punya apapun, saudara-saudara. Dia berada di dalam keadaan kekurangan. Namun di akhir dari cerita ini kita dengar, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Jadi dulu dia kekurangan, kemudian dia berlebih, saudara-saudara. Kita baca lagi, hambamu, suamiku sudah mati. Di akhir ceritanya berkatalah, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya. So how you start your journey is not necessarily how you will end up in life. Yeah. That God can change a very bad beginning. Even if you don't know how to turn your situation. But He's a God that is master in doing any kind of miracles. Bagaimana saudara bisa berdiri lagi? Bukan masalahmu untuk berpikir bagaimana. Biarkan Tuhan mengambil alih dan biarkan Tuhan menunjukkan kekuatannya di dalam hidupmu. Biar Dia yang memberikan nafas di dalam hidupmu lagi. Biar Dia yang sudah melihatmu di dalam kekuranganmu, menambahkan imanmu dan membangkitkan engkau. In Jesus' name. You may start somewhere with death, but you will end up with life abundantly. You may start with hunger, but God will bring you to fullness
You may be lacking right now, but God, who is on your side, will hold your hand and bring you to the land of overflowing because He loves you, He likes you, He is with you. Haleluya Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, I have come to give you life and life abundantly. Thank you Lord. I want to invite all the worship team untuk maju ke depan. And we're going to close very soon. Saudara, kasih Tuhan tidak berakhir. Kasih Tuhan besar buat saudara. Apapun yang saudara alami hari ini, Tuhan dengar dan Tuhan mau melayani saudara. Let me show you how amazing it is one more time. I hope you still have time. Karena Tuhan masih rindu untuk menjelaskan hal ini. Supaya saudara bisa bawa pulang. Saudara udah di rumah, tapi saudara bisa memegang sesuatu di dalam hidup saudara. Untuk saudara bisa menang melawan segala yang ada di dalam kehidupan saudara. Di awal firman Tuhan hari ini saya bercerita tentang perang Israel. Dan di sana tentara Israel, pasukan Israel hampir mati kehausan. Namun Tuhan berbelas kasihan. Dia tidak mau melihat ribuan orang-orang mati kehausan. Dia ingat firman dia ingat janji dia sama Israel. Untuk menjaga Israel, untuk melindungi Israel. Maka Tuhan datang dan menyelesaikan a national problem. Sebuah masalah yang besar. Tapi beberapa saat kemudian Tuhan juga menyelamatkan seorang janda yang hampir kehilangan anak-anaknya. Tadi di national problem Tuhan mengisi parit-parit dengan air. Di personal problem ini Tuhan mengisi buli-buli itu, bejana-bejana itu dengan minyak. Saudara, mau itu masalah negara, mau itu corona, ataupun hanya bagaimana saya bayar BPKB bulan depan. Buat Tuhan sama pentingnya. Buat Tuhan sama Tuhan punya waktu untuk saudara dan saya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. He cares for you. Dan satu lagi, karena saya rasa saya rindu saudara memegang hal ini. Jadi saya mau menceritakan sedikit 3 wanita yang ada di dalam pelayanan Elia dan Elisa. Wanita pertama yang kita pelajari hari ini yaitu janda yang akan kehilangan anaknya. Dia adalah wanita Israel yang miskin, saudara-saudara. Namun kita lihat wanita kedua. Wanita kedua ini adalah wanita Sunem, sama-sama orang Israel. Yang anaknya mati tapi Tuhan bangkitkan dari kematian. Dia adalah seorang wanita yang well to do, yang kaya, yang berada. Tapi juga ada satu lagi, janda lain lagi yang sebentar lagi dia akan mati karena terakhir kalau dia buat makanan ini dan dia makan, habis itu dia tidak punya makanan lagi. She's about to die. And dia bukan orang Israel. Jadi saudara, hari ini Tuhan ada untuk saudara dan saya. Apakah engkau miskin hari ini? Engkau punya kebutuhan yang banyak dan tidak ada, mungkin saudara bahkan malu untuk meminta bantuan. Tapi Tuhan mau datang untuk saudara dan saya. Apakah hari ini engkau adalah seorang Kristen yang sudah melayani Tuhan sangat lama, dan you want to give up because you feel you should know better. You should know how to lepas dari addiction ini, atau you should know how to love, how to forgive, and you want to give up on yourself. Engkau baik-baik saja, tapi di dalam hatimu engkau tahu ada begitu banyak luka, ada begitu banyak kepedihan yang tidak dapat kau katakan. Atau mungkin hari ini saudara adalah seorang yang belum mengenal Bapa di surga. I want to assure you that He comes
for you as well. And it's His joy to grab you into His embrace. Dia sayang sama saudara. Walaupun saudara tidak tahu bagaimana caranya beriman. Apakah saudara harus berpikir yang baik, dan yang baik. Tidak saudara, He comes for you just the way you are, the way you need Him to be. Let's sing that He is. Dia adalah juru selamat kita. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kelam hari ini Tuhan, Engkau kekuatan kami ya Bapa. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. A small grip of God. Tuhan lihat kalian saudara-saudara. Waktu seorang bapa menggandeng anak kecil, di mata anak kecil itu dia pegang papanya. Waktu dia mengantuk, mungkin pegangan itu mulai lepas. Dia tidak bisa memegang dengan erat lagi. Tapi sebagai bapa, mau bapa yang jahat pun, kalau dia
tahu pegangan anaknya mulai melemah, apa yang dia lakukan? Dia akan pegang lebih kencang, dia akan jaga anaknya. Dan ini yang akan terjadi hari ini saudara. Even if you have a small grip, apakah yang kau pegang hari ini? Apakah cuma a glimpse of a good father yang kau miliki? Tapi kau punya begitu banyak pertanyaan. Bagaimana caranya aku bisa keluar dari masalah ini? Saudara, that small grip will be helpful for you. Hold on to that because God is about to do something to you. God is about to save you today. Engkau Tuhan Juru Selamat kami ya Bapa. Engkau yang kami puja Tuhan. Hari ini Tuhan di tengah kelemahan kami datang. Dan kami mau berkata Tuhan, Engkau keselamatan kami Tuhan. Engkau sukacita kami Tuhan, dan kami akan berpegang padamu. Dan Aku tahu Tuhan Engkau akan datang dan menyelamatkan kami, menguatkan hidup kami, dan memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kau yang berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di Can you feel the love of the Father in this place? Bahwa tidak ada hal sekecil pun yang tidak cukup atau kurang untuk Dia lipat gandakan. Bahwa Bapa memeluk setiap dari kita. Can you feel His love towards you? Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saya ingin membacakan kembali sebuah ayat yang tadi saya bawakan. Tapi kali ini saya akan bacakan versi Inggrisnya. Habakuk 2 ayat 3 from the God's Word Translation. The vision will still happen at the appointed time. It will still happen at the appointed time. It hurries toward its goal. It won't be a lie. If it's delayed, wait for it. It will certainly happen. It won't be late. It won't be late, saudara-saudara. It won't be late. It won't be a lie. Setiap janji Tuhan, setiap perkataan Tuhan tidak akan keluar dari mulutnya dan jatuh ke tanah dengan sia-sia. Dia tidak tahu cara berbohong. Dia tidak pernah berbohong. Dia bukanlah manusia, firman Tuhan berkata. Dia tidak tahu bagaimana mengucapkan saksi dusta. Jadi hari ini, bersandarlah kepada kasih Bapa. Bersandarlah kepada janji Dia. Bahwa Dia yang lebih ingin melihat Anda berhasil di dalam kehidupan ini dibandingkan dengan saudara sendiri. Bersandarlah kepada kasih-Nya. Mari kita angkat roti ini. Bahwa inilah bukti akan kasih Bapa bagi setiap dari kita. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, inilah bukti bahwa Dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Bagaimana mungkin Dia tidak memberikan yang lain-lainnya bagi kita freely, firman Tuhan berkata. Hari ini apapun ketakutanmu, hari ini apapun kekhawatiranmu, hari ini apapun yang Anda ragukan, biarlah kita kembalikan semuanya, kita ingatkan bahwa inilah Yesus, anugerah terbesar yang pernah kita miliki. Maka hidup kita pasti akan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kesehatan adalah milikmu, masa depan yang penuh pengharapan adalah milikmu. Keluarga yang penuh dengan tawa dan canda, damai sejahtera dan sukacita adalah milikmu. Mari kita makan roti ini di dalam nama Yesus. Ketika kita mengangkat cawan ini berisikan anggur yang berbicara tentang darah Yesus.
bahwa darahnya tercurah bukan karena kita melakukan sesuatu yang berhak untuk mendapatkan ini, tapi sungguh karena kasih karunia Dia semata. Dia yang memberikan anaknya terlebih dahulu dan mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi saudara dan saya tidak pernah bisa berkata kami tidak cukup pantas, tidak cukup layak, karena darahnya tercurah terlebih dahulu sebelum semuanya itu kami merasa pantas atau layak. Terimalah ini dan come boldly to His throne. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari gereja Tuhan angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memelihara saudara. Wajahnya bersinar kepada saudara. Dan Dia memandang saudara dengan kasih karunia. Apapun yang saudara kerjakan, dimanapun saudara berada. Berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan mengalir di setiap langkah kehidupan saudara. Bahwa engkau akan dijadikan berhasil, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Bahwa engkau akan sehat, engkau bukan hanya berhasil tapi engkau akan mempunyai kekuatan untuk berhasil. Dan juga engkau akan dikaruniai berkat untuk menikmati keberhasilan tersebut. Inilah janji Bapa kita. Jadi hadapilah hari-harimu, hadapilah kehidupanmu dengan ucapan syukur. Karena Bapa kita adalah Bapa yang penuh dengan kasih karunia. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya boleh katakan, Amen. Oh, ye heaven, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything rebel, repeat the sound. All His children, clean and pure hearts, good days, good God. His name is Jesus. Come on, we sing. Sing one, all ye heaven, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything will repeat the sound. All His children, clean and pure hearts, good days, good God. His name is Jesus. Come on, we got to sing that one more time. Sing one, sing one. All ye heaven, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything will repeat the sound. All His children, the clean and pure hearts, good praise, good God. His name is Jesus. Oh, 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 one more time. Swing line. Swing line. All ye heaven, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything will repeat the sound. All His children, the clean and pure hearts, He praise good God. His name is Jesus. What's His name? Jesus. Our redemption, our salvation Is in His blood. Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. Happy Sunday, church. We'll see you next week. Have a great week ahead.
harapanku hanya dalam Kristus, kekuatanku dalam hadirat-Mu. Yesus, ku berserah, Kaulah setiap nafasku hidup. Ku tahu, ku percaya padamu, Yesus. You are my constant, Jesus my constant. You never change, you never fail. My hope is in Christ alone, Jesus, Jesus. Kaulah bagian terindah bagiku, takkan ku goyah, aman dalam tangan-Mu. Yesus, ku berserah, Kaulah setiap nafasku hidup. Ku tak ku percaya padamu, Yesus. You are my constant, Jesus my constant. You never change, you never fail. My hope is in Christ alone. You are my constant, Jesus my constant. You never change, you never fail. My hope is in Christ alone, Jesus, Jesus. Janji-Mu kekal selama-lamanya. Kau Tuhan yang setia, mataku tertuju padamu. Janji-Mu kekal selama-lamanya. Kau Tuhan yang setia, mataku tertuju padamu. Janji-Mu kekal selama-lamanya. Kau Tuhan yang setia, mataku tertuju padamu. Jesus my constant, you never change.